Di planet ini, ada jalan-jalan yang begitu berbahaya dan tidak masuk akal hingga terlihat seperti tidak seharusnya ada di dunia nyata. Jalan-jalan itu menempel di sisi tebing, berkelok melintasi lereng yang hampir vertikal, dan menggantung di atas jurang yang begitu dalam, sehingga hanya dengan melihat ke bawah saja, sudah cukup membuat orang kehilangan keberanian. Melintasi jalan-jalan ini bukan hanya soal menghadapi ketinggian, tetapi juga menghadapi jalur yang sangat sempit hingga terasa mencekik. Tikungan buta, batu yang jatuh, longsor, angin kencang, serta cuaca ekstrim yang bisa mengubah perjalanan apapun menjadi taruhan hidup dan mati. Di tempat-tempat ini, satu kesalahan kecil, satu selip ban, atau satu momen kehilangan konsentrasi bisa mendorong seseorang ke titik tanpa kembali. Bergabunglah bersama kami saat menjelajahi jalan-jalan paling mengerikan di bumi, di mana setiap meter dipenuhi ketegangan, bahaya, dan kenyataan luar biasa bahwa masih ada orang-orang yang berani melintasinya. North Yambers Road telah lama didokumentasikan sebagai jalan paling berbahaya di dunia, dengan jumlah korban jiwa tahunan yang mencapai ratusan sebelum jalur alternatif dibuka pada tahun 2006. Pada puncaknya, perkiraan korban berkisar antara 200 hingga 300 orang per tahun, dan rata-rata satu truk atau bus jatuh ke jurang setiap 2 minggu. Untuk membantu pengemudi memperkirakan jarak roda dari tepi jurang, jalan ini tetap menjadi satu-satunya jalan di Bolivia di mana kendaraan diwajibkan berjalan di sisi kiri, berlawanan dengan aturan lalu lintas nasional. Lebar jalan ini sekitar 3 meter tanpa pembatas pengaman, dengan dinding batu vertikal di satu sisi dan jurang curam sedalam 600 meter di sisi lainnya. Beberapa bagian jalan memotong langsung ke dalam tebing dan mengalirkan air terjun ke permukaan jalan tanah, membuatnya selalu basah dan tidak stabil sepanjang tahun. Salib dan batu peringatan berjajar padat di sepanjang tepi tebing untuk menandai lokasi kecelakaan fatal. Namun, meskipun memiliki catatan kelam seperti itu, rute ini masih menarik sekitar 25.000 pengunjung setiap tahun yang ingin menguji batas keberanian dan toleransi risiko mereka. Passage du Gois adalah jalan lintasan pasang surut alami terpanjang di Eropa dan mencatat tingkat kendaraan rusak akibat air laut tertinggi di Prancis karena kesalahan perhitungan pengemudi. Jalan ini membentang sekitar 4 km dan sepenuhnya menghilang di bawah laut 2 kali setiap hari. Terendam air setinggi 1,2 hingga 4 meter, tergantung pada siklus pasang surut. Sebelum dilakukan stabilisasi struktur, jalur berpasirnya terus bergeser akibat arus laut, sehingga navigasi sangat bergantung pada pengetahuan lokal. Permukaan jalan tetap dilapisi alga, rumput laut, dan lumpur laut setelah setiap kali terendam, menciptakan tingkat kelicinan seperti es, dan menyebabkan puluhan kendaraan tersapu air setiap tahunnya. Begitu air surut, ribuan orang berkumpul di sepanjang tepian muncul untuk mengumpulkan kerang. Dan lokasi ini juga menjadi tuan rumah lomba Foule du Gois, di mana para pelari berlomba langsung melawan naiknya permukaan air laut.
Karnali Highway dianggap sebagai jalan paling berbahaya di Nepal. Dengan lebih dari 85% dari total panjangnya diklasifikasikan tidak aman bagi pengguna jalan. Di sepanjang jalur ini, berdiri jembatan Karnali di Cisapani, sebuah struktur jembatan cable stayed dengan satu pylon yang tidak simetris. Membentang di atas ngarai sempit dan terpapar efek terowongan angin yang kuat. Kombinasi medan dataran tinggi, permukaan jalan yang tidak stabil, serta infrastruktur yang terbatas, membuat tingkat risikonya tetap tinggi, meskipun jalan ini memiliki peran penting dalam transportasi regional. Dalam jarak sekitar 450 meter, Jalan Desa Likpaishi memadatkan 18 tikungan tajam berbentuk hairpin, menciptakan salah satu kepadatan tikungan berliku tertinggi dalam jarak yang sangat pendek. Jalan ini menempel di lereng gunung yang curam di wilayah berbukit terjal Chongqing, dengan badan jalan sempit dan hampir tidak memiliki ruang aman di tepi jurang. Jalan ini berfungsi sebagai satu-satunya akses yang menghubungkan komunitas lokal dengan dunia luar, sehingga perjalanan harian melalui tikungan-tikungan sempit ini menjadi kebutuhan rutin. Kombinasi kemiringan yang curam dan radius tikungan yang sempit membuat sistem pengereman dan mesin kendaraan terus bekerja keras sepanjang pendakian singkat tersebut. Bahkan kesalahan kecil dalam memperkirakan posisi roda terhadap tepi jalan dapat menyebabkan hilangnya traksi dan berujung pada konsekuensi yang serius. Rohtang Pass memiliki arti nama tumpukan mayat, yang mencerminkan sejarah panjang para pedagang dan pelancong yang meninggal akibat badai salju dan longsor di sepanjang jalur kuno pegunungan Himalaya ini. Jalur ini tercatat sebagai salah satu celah pegunungan dengan jumlah korban jiwa tertinggi dalam sejarah, akibat perubahan cuaca yang tiba-tiba dan kondisi medan yang sangat ekstrem. Pihak berwenang memberlakukan sistem perizinan yang ketat, membatasi jumlah pasti kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel yang diizinkan melintas setiap hari. Sementara itu, mikroklimat di kawasan ini dapat berubah dari sinar matahari cerah menjadi kabut tebal atau badai salju hanya dalam hitungan menit. Los Caracoles Pass dianggap sebagai jalan paling berbahaya di Amerika Selatan, dengan 29 tikungan tajam berbentuk hairpin yang tersusun secara vertikal di lereng pegunungan Chili. Tikungan-tikungan ini tersusun hampir tanpa bagian lurus, memaksa kendaraan keluar dari satu tikungan sempit dan langsung memasuki tikungan berikutnya di ketinggian yang ekstrem. Di sisi Chili, banyak tikungan yang berada di tepi jurang curam, tanpa pembatas pengaman. Namun truk kargo berat dan bus tingkat tetap melintasi jalan sempit dan curam ini setiap hari. Jalur ini sering ditutup akibat badai salju dan longsor, dengan kejadian besar yang mampu menimbun ratusan kendaraan dan mengisolasi rute ini hanya dalam hitungan jam. Lanskap dominannya berupa dinding batu abu-abu tandus di ketinggian tinggi, di mana vegetasi hampir tidak ada karena kondisi iklim yang keras. Setelah memasuki wilayah Argentina, kemiringan jalan menurun secara signifikan dan jalur menjadi lebih landai, menciptakan kontras yang sangat mencolok dalam satu koridor pegunungan Andes yang sama.
Atlantic Ocean Road didokumentasikan sebagai salah satu proyek transportasi pesisir yang paling terpapar cuaca ekstrem di dunia. Karena tim konstruksi harus menghadapi 12 badai besar selama 6 tahun pembangunan dari 1983 hingga 1989. Jalan ini membentang sekitar 8,3 km dan menghubungkan pulau-pulau kecil serta karang-karang laut melalui jembatan dan tanggul yang dibangun di atas geologi laut yang kompleks. Dengan hantaman ombak yang terus-menerus. Bentangan jembatan yang melengkung dirancang melalui perhitungan aerodinamika untuk menyebarkan kekuatan angin yang kuat, bukan sekadar untuk tujuan estetika. Kondisi cuaca dapat berubah dengan cepat dari langit cerah menjadi badai hebat dalam hitungan menit, dengan ombak yang menerpa hingga ke permukaan jalan, dan secara signifikan mengurangi jarak pandang. Jembatan Storsøysundet memiliki kemiringan dan lengkungan tertentu yang dari sudut pandang tertentu membuat jalan terlihat seolah-olah menghilang sebelum menurun di sisi seberangnya. Meskipun panjangnya relatif pendek, jalan raya ini menarik jumlah pengunjung yang tinggi berkat kombinasi rekayasa lepas pantai dan kekuatan alam yang terus berubah. Taroko Gorge Road mencatat rekor sebagai jalur yang berulang kali terkena dampak ganda dari gempa bumi dan topan tropis, yang memicu longsoran batu dan banjir bandang hampir setiap tahun. Selama proses pembangunan dari tahun 1956 hingga 1960, sedikitnya 226 pekerja meninggal, dan lebih dari 700 lainnya mengalami luka-luka saat memahat tebing marmer. Menjadikannya proyek pembangunan jalan paling mematikan dalam sejarah Taiwan. Jalur ini merupakan bagian penting dari Central Cross Island Highway, satu-satunya jalur darat yang menghubungkan pantai timur dan barat melalui pegunungan paling terjal di pulau tersebut. Alih-alih membuat terowongan jauh ke dalam gunung, banyak bagian jalan justru dipotong langsung pada permukaan luar tebing marmer, menciptakan kanopi batu yang menggantung dan terowongan sempit bergaya swallow. Dengan langit-langit rendah yang menempel di tepi jurang curam. Di dasar ngarai, Liwu River mengalir deras dengan air berwarna biru kehijauan keabu-abuan akibat mineral yang terlarut dari marmer yang tererosi. Tarim Desert Highway membentang lebih dari sekitar 500 km dan merupakan jalan beraspal terpanjang di dunia yang melintasi gurun pasir yang terus bergerak. Longsoran batu berskala besar terjadi begitu sering sehingga pejalan kaki di beberapa bagian diwajibkan memakai helm pelindung. Dan satu badai besar saja dapat menutup jalur ini sepenuhnya. Deretan semak seperti tamarisk dan saksol membentuk koridor hijau pelindung selebar puluhan meter, diperkuat oleh jutaan kisi jerami yang disusun dalam pola kotak-kotak untuk menstabilkan pasir yang longgar.
Angin gurun terus-menerus membentuk ulang bukit pasir yang bisa mencapai ketinggian sekitar 200 meter, mengubah bentuk dan posisinya dari waktu ke waktu. Abano Pass adalah celah pegunungan tertinggi yang dapat dilalui kendaraan di Georgia dan seluruh wilayah Kaukasus, serta menjadi satu-satunya jalur darat yang menghubungkan Tusheti dengan bagian lain negara tersebut. Jalur ini memiliki salah satu periode penutupan musiman terpanjang di Eropa. Hanya dibuka sekitar 3 hingga 4 bulan dalam setahun, dari Juni hingga Oktober, sebelum salju tebal dan risiko longsor menutupnya sepenuhnya. Selama puluhan mil, permukaan jalan sepenuhnya terdiri dari tanah, lumpur, dan kerikil lepas tanpa aspal, serta tanpa pembatas pengaman di sepanjang lereng curam yang terus berlanjut. Bagian paling khas adalah jalan balkon yang dipahat langsung di dinding batu vertikal, dengan tebing menjulang di satu sisi dan jurang terbuka tanpa perlindungan di sisi lainnya. Ketika penutupan musim dingin dimulai, wilayah Tusheti menjadi hampir sepenuhnya terisolasi dan hanya dapat dijangkau dengan helikopter. Banyak monumen kecil berdiri di sepanjang tepi jalan, menandai lokasi di mana kendaraan pernah jatuh dari gunung akibat kondisi jalan yang tidak stabil dan jarak pandang yang buruk. Mianshan Mountain di Provinsi Shaanxi berdiri sebagai keajaiban arsitektur dan spiritual yang menakjubkan. Dengan istana Daji setinggi 13 lantai yang menempel pada tebing vertikal seolah menentang hukum fisika. Di dalam Zhengguo Temple, para pengunjung akan dibuat takjub oleh 15 patung tubuh asli para biksu tingkat tinggi yang terawetkan dengan sempurna, terbungkus tanah liat selama lebih dari 1000 tahun dalam suasana yang sangat mistis. Keberanian manusia diuji hingga batasnya dalam ritual pemasangan lonceng yang berbahaya, di mana para pekerja menggantung pada tali tipis di atas jurang yang menjulang ratusan kaki ke bawah. Bahkan hotel-hotel modern yang berdiri di tepi tebing curam menambah kesan dramatis tempat ini. Gunung ini juga menjadi tempat kelahiran Hanshi Festival dan Qingming Festival, yang berakar dari legenda tragis pejabat setia Jie Zitui. Dengan hutan yang masih alami dan jalur papan kayu yang berkelok di antara awan, Mianshan menjadi semacam museum raksasa di mana Taoisme, Buddhisme, dan sejarah kuno berpadu secara harmonis. Trollstigen adalah jalan pegunungan di Norwegia dengan frekuensi tinggi longsoran batu dan tanah. Dan pada musim panas 2024, pihak berwenang menutup bagian utama yang curam tanpa batas waktu karena risiko jatuhnya batu besar secara bebas. Karena ketinggian dan iklim yang keras, jalan ini biasanya ditutup dari Oktober hingga Mei atau bahkan Juni, karena salju yang menumpuk dapat menutupi seluruh permukaan jalan. Rute ini melintas dekat Stigfossen Waterfall,
yang memiliki ketinggian 320 meter dan menyemburkan percikan air ke beberapa bagian jalan. Hukum Norwegia melarang kendaraan dengan panjang lebih dari 13 meter untuk melintasi jalur ini, karena tikungan tajam beruntun tidak dapat menampung kendaraan dengan sumbu roda panjang. Tikungan-tikungan hairpin yang bertumpuk mendaki lereng gunung dengan sudut tajam yang berkelanjutan di atas permukaan batu yang sempit. Di puncaknya, terdapat platform observasi yang dibangun dari baja korten dan kaca yang diperkuat. Dirancang untuk berubah warna seiring waktu, sehingga menyatu dengan lanskap batu abu-abu dan air di sekitarnya. Van Zyls Pass dianggap oleh komunitas off-road internasional sebagai salah satu tantangan berkendara paling ekstrim dan berbahaya di Afrika bagian selatan. Rute ini pada dasarnya direkomendasikan sebagai jalur satu arah menurun dari timur ke barat, karena mencoba mendaki ke atas dianggap hampir mustahil akibat kemiringan yang sangat curam dan permukaan berbatu lepas. Setelah setiap musim hujan atau setelah dilalui kendaraan berat, kondisi permukaan jalan kembali berubah, memaksa pengemudi untuk secara manual memindahkan batu-batu besar guna membangun jalur sementara. Kolyma Highway adalah satu-satunya jalan di dunia yang melintasi wilayah di mana suhu pernah tercatat di bawah -70 derajat Celcius. Cukup dingin untuk membuat baja menjadi rapuh dan menyebabkan ban karet retak jika kendaraan berhenti terlalu lama. Pada musim dingin, beberapa bagian jalan berubah menjadi jalur es sementara di atas sungai yang membeku, memaksa pengemudi untuk menavigasi lapisan es yang repak, serta menghadapi risiko kegagalan struktur saat es mulai mencair. Jalan raya ini mendapatkan pengakuan global setelah serial dokumenter Long Way Round memilihnya sebagai salah satu tantangan paling berat dalam perjalanan motor lintas benua. Fairy Meadows Road adalah satu-satunya jalur akses menuju kaki Nanga Parbat, gunung tertinggi ke-9 di dunia, dan salah satu puncak dengan tingkat kematian pendaki tertinggi. Menjadikan perjalanan menuju lokasi ini sama berbahayanya dengan tujuannya. Jalan ini dipahat secara manual berabad-abad lalu di sepanjang sisi tebing, tanpa bantuan mesin modern dan hampir tanpa penguatan struktur menurut standar teknik masa kini. Permukaannya yang sempit dan tidak rata tanpa pembatas membuat kendaraan biasa tidak dapat digunakan, sehingga hanya jeep penggerak 4 roda yang dimodifikasi khusus dan dikemudikan oleh pengemudi lokal yang mampu melewatinya. Perawatan jalan sangat minim, karena penduduk setempat harus secara manual membersihkan batu setelah longsor atau runtuhan salju agar jalur tetap bisa dilalui meski dalam kondisi terbatas. Meskipun panjangnya hanya 16 km, perjalanan memakan waktu lebih dari 1 jam karena kendaraan harus bergerak sangat lambat di samping jurang terbuka. Bagian yang bisa dilalui kendaraan berakhir secara resmi di Desa Tato. Setelah itu jalan menghilang dan para pelancong harus melanjutkan perjalanan sejauh sekitar 3 mil dengan berjalan kaki atau menunggang kuda untuk mencapai padang rumput tersebut. Golyang Tunnel adalah satu-satunya jalur keluar
yang memungkinkan desa Goli di Provinsi Henan terhubung dengan dunia luar, mengganti jalur lama berupa tangga langit dengan 720 anak tangga batu curam yang dipahat di tebing. Terowongan ini dipotong langsung menembus batu padat dan memiliki 35 bukaan jendela terbuka untuk pencahayaan dan pembuangan puing, di mana setiap lubang terbuka menghadap jurang sedalam ratusan kaki tanpa pembatas pengaman. Terowongan ini dibangun sepenuhnya secara manual oleh 13 penduduk desa selama 5 tahun dari 1972 hingga 1977. Hanya menggunakan palu, pahat, dan bahan beledak untuk memindahkan 4.000 ton batu. Bagian dalamnya tetap tidak dilapisi dan tidak rata, dengan langit-langit serta dinding yang masih memperlihatkan ribuan bekas alat kasar dari tahun 1970-an. Dengan lebar 4 meter, 2 kendaraan yang berpapasan dari arah berlawanan harus melakukan manuver yang sangat kritis, di mana kendaraan di sisi luar hanya berjarak beberapa inci dari tepi jurang. Untuk membiayai alat dan bahan, penduduk desa menjual aset paling berharga mereka, termasuk kambing dan tanaman obat, mengubah sumber kehidupan mereka menjadi sarana untuk memahat jalur menembus gunung ini. Ashima Ohashi Bridge adalah jembatan rangka kaku terbesar di Jepang dan termasuk dalam 3 terbesar di dunia untuk jenisnya. Jembatan ini juga secara luas dianggap sebagai salah satu jembatan paling mengintimidasi di negara tersebut karena kemiringannya yang sangat curam dan tiba-tiba. Profil jembatan yang curam ini dirancang secara khusus agar kapal dengan bobot sekitar 500 ton dapat melintas di bawahnya tanpa memerlukan bagian jembatan yang dapat dibuka tutup. Karena itu, struktur jembatan dibuat sebagai dek beton yang terus menanjak secara berkelanjutan. Jembatan ini membentang di atas Lake Nakaumi, membentuk struktur beton bertulang yang melengkung mencolok di atas permukaan air yang luas. Zojila Pass adalah satu-satunya jalur darat yang menghubungkan lembah Kashmir dengan wilayah Ladakh. Jalur ini juga mencatat salah satu tingkat kecelakaan truk dan bus tertinggi di India, disebabkan oleh lebar jalan yang sempit serta permukaan yang tidak stabil, berupa tanah dan lumpur. Beberapa bagian jalan bahkan hampir tidak cukup lebar untuk satu kendaraan saja, dan tidak dilengkapi pagar pengaman, sehingga pengemudi harus berkendara sangat dekat dengan tepi jurang, seringkali dalam kondisi kabut tebal dan angin pegunungan yang kuat. Jalur ini juga memegang rekor curah salju ekstrim pada ketinggian yang masih dapat dilalui kendaraan, dengan akumulasi salju mencapai sekitar 15 hingga 24 meter. Kondisi ini menciptakan risiko longsoran salju yang terus-menerus dan menyebabkan jalur ini ditutup sekitar 6 bulan setiap tahunnya. Untuk mengurangi ketergantungan pada jalur yang rentan ini, pemerintah India melalui National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited sedang membangun Zojila Tunnel di bawah pegunungan tersebut, yang direncanakan akan menjadi terowongan 2 arah terpanjang di Asia setelah selesai dibangun. Bayburt D1715 Road. Seringkali melampaui North Yungas Road di Bolivia dalam berbagai peringkat global sebagai salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Hal ini disebabkan oleh struktur jalannya yang sangat curam serta konsentrasi tikungan tajam tanpa pelindung yang sangat padat.
Rute ini memiliki total 29 tikungan tajam, termasuk bagian terkenal bernama Derebasi Turns, di mana terdapat 13 tikungan berurutan yang dipadatkan dalam jarak 5 km. Jalan ini menanjak dari ketinggian 1.711 meter hingga hampir 2.034 meter. Lebar jalan sangat sempit, dan di banyak titik hanya cukup untuk satu kendaraan pada satu waktu. Tanpa pagar pengaman, pengemudi terpaksa mengikuti tepi jurang yang curam sambil melewati tikungan yang hampir membentuk sudut siku-siku. Meskipun memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, Jalan D1715 tetap berfungsi sebagai jalur transportasi harian bagi penduduk setempat. Digunakan oleh berbagai jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga truk pengangkut barang berat. Tianmen Mountain Road memiliki 99 tikungan tajam berbentuk hairpin yang dipadatkan dalam jarak 11 km. Menjadikannya salah satu jalan dengan kepadatan tikungan berliku tertinggi di dunia per mil panjangnya. Di beberapa bagian, jarak antara tikungan yang berurutan kurang dari 20 meter, memaksa kendaraan untuk langsung membalik arah kemudi seketika. Sementara jarak pandang sepenuhnya tertutup oleh dinding batu vertikal. Komunitas pengemudi ekstrim internasional mengakui jalan ini sebagai tantangan teknis untuk drift, karena kesalahan kecil dalam mengemudi dapat menyebabkan kendaraan terjun ratusan kaki ke jurang tanpa adanya perlindungan keselamatan. Rute ini berakhir tepat di bawah Tianmen Cave, sebuah lengkungan alami raksasa yang terbentuk di dalam gunung dan dianggap sebagai formasi geologi yang unik. Karena kemiringan yang curam dan banyaknya tikungan buta, mengemudi secara pribadi dibatasi, sehingga pengunjung harus menggunakan bus khusus yang dioperasikan oleh pengemudi berpengalaman tinggi, yang menjaga tenaga mesin tetap stabil untuk mencegah kendaraan mundur saat menanjak. Dan di balik setiap tikungan tajam, tebing curam, dan jalan yang tampak mustahil ini, ada satu hal yang selalu sama: keberanian manusia. Dari pegunungan es hingga gurun yang tak berujung, dari jalan yang hilang di telan laut hingga jalur sempit di tepi jurang, semua ini bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang batas yang terus kita tantang. Karena bagi sebagian orang, bahaya bukan untuk dihindari, melainkan untuk ditaklukkan. Jadi jika kamu dihadapkan pada jalan seperti ini, apakah kamu berani melangkah maju?